Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 10 bagian uraian UK1 bab perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, apa penyebab dan dampak dari pergeseran keseimbangan lingkungan? Jelaskan. Jadi pergeseran keseimbangan lingkungan itu bisa terjadi karena penurunan atau peningkatan jumlah populasi. Jadi terlalu sedikit atau terlalu banyak. Nah, peristiwa ini bisa mengakibatkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Jika terjadi secara alami, maka lingkungan itu bisa melakukan perbaikan karena ada yang disebut dengan daya lenting lingkungan. Jadi kalau kerusakannya alami dan tidak parah, itu lingkungan bisa semacam perbaiki sendirilah atau regenerasi. Nah, tapi jika perubahannya melebihi daya lenting lingkungan akan menyebabkan tidak seimbang dan mengalami kerusakan lingkungan. Akibatnya apa? Kehidupan pada komponen biotik atau makhluk hidup itu akan terganggu. Nomor 2, seorang peneliti melakukan percobaan untuk mengetahui efektivitas tumbuhan enceng gondok dalam mengolah limbah cair yang berasal dari rumah pemotongan hewan. Perlakuan yang diberikannya itu air limbah dialirkan ke dalam kolam yang permukaannya ditutupi enceng gondok sebesar 30%, 60% dan juga 90%. Parameter yang diukur itu meliputi BOD, COD dan juga pH air limbah. Percobaan yang dilakukan selama 28 hari, data hasil percobaannya seperti gambar tabel berikut. Berdasarkan data, apa kesimpulan yang bisa diambil? Jelaskan. Jadi di situ bisa kita lihat ya, di tabelnya kan ada yang kita cek itu ada 3 uji, ada uji BOD, COD dan juga nilai pH. Nah, ketiganya ini bisa kita lihat dari awalnya hari ke-0, ke-14, kemudian hari ke-28 itu semakin menurun. Jadi BOD-nya turun, COD-nya turun dan pH-nya turun di hari ke-28. Nah, penurunan BOD dan COD itu berarti menunjukkan bahwa pencemarannya juga semakin turun. Jadi makin tinggi BOD sama COD, pencemarannya semakin tinggi. Kalau dia turun berarti pencemarannya juga turun. Selain itu bisa kita lihat pH-nya yang awalnya hari ke-0, pH-nya rata-rata adalah basa ya, lebih dari 7, tapi juga sama mengalami penurunan pH menjadi sekitar 7 atau 7,04, ada yang 0,08. Nah, ini berarti juga dampaknya bagus nih, bisa membuat pH-nya menjadi semakin netral. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa enceng gondok itu efektif untuk membersihkan pencemaran perairan terutama karena limbah biologis. Nomor 3, bagaimana karakteristik karbon monoksida? Apa yang terjadi jika zat pencemar tersebut masuk ke dalam tubuh manusia? Jadi karbon monoksida itu kan senyawa yang dia karakteristiknya tidak berbau, tidak berasa, pada suhu udara atau normal dia membentuk gas yang tidak berwarna. Nah, ketika gas karbon monoksida ini masuk ke dalam tubuh itu akan menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Kenapa bisa? Karena karbon monoksida itu memiliki kemampuan berikatan dengan hemoglobin dan membentuk senyawa HbCO2 atau yang disebut dengan karboksi hemoglobin. Nah, apa sih akibatnya kalau malah si hemoglobinnya ini mengikat karbon monoksida? Itu menyebabkan hemoglobin terhambatnya pengangkutan hemoglobin dalam mengikat oksigen. Jadi harusnya hemoglobin itu kan mengikat oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Tapi karena ada senyawa karbon monoksida, maka hemoglobinnya akan mengikat karbon monoksida karena lebih stabil ikatannya. Nah, kondisi ini kan lama-lama bisa menyebabkan seseorang kekurangan oksigen atau yang disebut dengan hipoksia. Bahkan sampai fatal, bisa mengalami kematian. Nomor 4, untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, petani memberikan pupuk NPK ke tanamannya. Namun penggunaan pupuk NPK yang berlebihan dapat menyebabkan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan alasan Anda. Jadi pupuk NPK yang berlebihan itu bisa meningkatkan zat hara di perairan. Kenapa kok bisa? Karena kan pupuk kalau hujan otomatis kan terbawa air. Nah, ini akhirnya masuk ke perairan. Peningkatan zat hara seperti pupuk NPK yang ada di perairan itu bisa menyebabkan peningkatan pertumbuhan tanaman gulma. Contohnya adalah enceng gondok. Nah, peristiwa peningkatan gulma yang membeludak ya,
terlalu berlebihan itu disebut dengan eutrofikasi. Populasi gulma yang menutupi permukaan air itu bisa menyebabkan cahaya matahari tidak sampai ke dasar perairan. Akibatnya apa? Tumbuhan air ataupun fitoplankton itu tidak bisa melangsungkan fotosintesis. Padahal proses fotosintesis di sini kan fungsinya adalah untuk menghasilkan oksigen. Nah, oksigennya digunakan oleh hewan-hewan air. Kalau oksigen kurang, maka hewan air itu bisa mengalami kematian. Nomor 5, mengapa aktivitas pertambangan batu bara dan emas dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air? Apa dampak dari pencemaran tersebut? Jelaskan. Jadi untuk pertambangan batu bara itu kan menghasilkan pencemar berupa asam sulfat dan juga besi. Mohon maaf ya, di situ Mimin salah nulis, sulfat harusnya gak usah pakai spasi. Nah, ketika air dialirkan ke daerah luar penambangan, jadi airnya tadi kan mengandung asam sulfat sama besi, itu kan otomatis harus dialirkan keluar daerah penambangan. Nah, air dalam kondisi yang asam tersebut karena ada sulfat sama besinya itu bisa melarutkan ion kalsium dan juga magnesium yang ada dari batuan yang dilewatinya. Jadi awalnya hanya mengandung sulfat sama besi, karena dia dialirkan otomatis kan banyak batu-batu ya di sungai gitu. Nah, itu kalsium sama magnesium yang ada di batu itu bisa dilarutkan. Akibatnya apa? Bisa menghasilkan air sadah atau air yang memiliki mineral yang tinggi. Kalau mineralnya terlalu tinggi, jika dikonsumsi itu berbahaya karena bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, bahkan juga batu ginjal. Untuk yang kedua tadi adalah penambangan emas ya. Kegiatan penambangan emas itu bisa menghasilkan polutan berupa merkuri atau Hg ya di sini, rumus kimianya. Jadi merkuri yang masuk ke dalam air akan terakumulasi di tubuh hewan air. Contohnya ikan, semua nih si ikannya mengandung merkuri tubuhnya. Kemudian manusia makan ikan tersebut, maka akan mengalami keracunan merkuri juga. Nah, keracunan merkuri itu bisa menyebabkan penyakit yang namanya minamata. Minamata itu seperti semacam gangguan pada pernapasan, pencernaan, peningkatan tekanan darah, iritasi kulit, bahkan juga menyebabkan kerusakan pada saraf. Jadi cukup berbahaya ya, sangat berbahaya nih merkuri. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.